Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dirahmati Allah, disayangi Allah, dan diberikan ilmu yang manfaat untuk kelangsungan hidup kita, dunia dan akhirat. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan peradaban Islam pada masa modern, mulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Gerakan pembaharuan. Perkembangan Islam mengalami kemajuan dan kemunduran. Pembaharuan dalam Islam mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam pada kemajuan baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan serta teknologi. Namun, ada faktor yang lebih menggerakkan umat Islam untuk mengadakan pembaharuan karena di wilayah Islam di kawasan timur dikuasai oleh Mongolia dan di dunia barat dikuasai oleh Kristen Eropa, sehingga kelemahan peradaban Islam mulai nampak. Pembaharuan di berbagai wilayah. Yang pertama, di Jazirah Arab. Gerakan di Jazirah Arab terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Maka muncul gerakan pembaharuan Islam yang sangat terkenal, yaitu gerakan Wahabi, yang muncul pada abad ke-18 Masehi dengan pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, penyebab kemunduran umat Islam adalah yang pertama, tidak melakukan tauhid secara murni. Tauhid umat sudah rusak atau tercampur dengan ajaran-ajaran Torekot yang ada sejak abad 13 dan sudah menyebar secara luas setiap kalangan umat Islam. Kemunduran yang kedua, menurut Muhammad bin Abdul Wahab, Torekot mengajarkan pada pemujaan pada syekh atau wali. Masyarakat Islam saat ini banyak yang mendatangi kuburan syekh atau wali untuk berdoa. Mereka tidak lagi berdoa langsung kepada Tuhannya, kepada Allah, namun melalui syafaat syekh atau wali Torekot. Untuk kemajuan umat Islam, Muhammad bin Abdul Wahab menyarankan untuk tetap beristihad. Inti dari pemikirannya adalah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sumber hukum Islam. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan dan pintu istihad tetap terbuka. Pembaharuan yang kedua di Mesir. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimiyah. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr bin As yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Lalu digantikan oleh Abdullah bin Abi Syad pada masa Utsman dan terjadi konflik yang menjadi salah satu terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Dengan perkembangan Mesir yang menjadi bagian dari Islam, maka terus berkembang dan memiliki peran-peran penting dalam sejarah. Ekspedisi Napoleon mendarat di Alexandria, Mesir, dan berhasil mengalahkan Mamluk dan berhasil menguasai Kairo. Pengaruh yang ditinggalkan Napoleon sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir, walaupun dia menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar 3 tahun. Hal inilah yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan pembaharuan, meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, khususnya pendidikan. Upaya pembaharuan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya. Kehadiran Napoleon ini sangat berarti bagi timbulnya pola pendidikan dan pengajaran Barat yang sedikit demi sedikit akan mengubah persepsi dan pola pemikir umat Islam dan pengkajian keislaman dan pembaharuan
dalam Islam. Pembaharuan Islam kontemporer di Mesir mengarah kepada hal-hal sebagai berikut. Pembaharuan sistem berpikir artinya tata cara berpikir umat Islam yang harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. Yang kedua, B. Upaya membangun semangat kolegial umat agar memperoleh kesempatan melakukan aktualisasi ajaran, terutama partisipasi aktif dalam percaturan politik, ekonomi, dan hukum di dunia. Sebab selama ini umat Islam secara aktif tidak mampu memberikan partisipasinya dalam percaturan dunia. Pembaharuan yang ketiga adalah Turki. Pada abad ke-7 mulai ada ide pembaharuan di kerajaan Utsmani. Kerajaan ini mulai mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Eropa. Fakta tersebut mendorong untuk mencari tahu faktor apa yang menyebabkan mereka menang dan mencari penyebabnya. Mencari penyebab dari kekalahan tersebut. Pada tahun 1270, Kerajaan Utsmani mengutus Çelebi Mehmet ke Paris untuk mengunjungi ke pabrik-pabrik dan institusi dan dilaporkan kepada Kerajaan Utsmani. Akan tetapi, usaha pembaharuan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat dua tantangan. Yang tantangan pertama, adanya tentara Janishari berhubungan dengan Torekot Bektashi yang sangat berpengaruh di masyarakat. Tantangan yang kedua, ulama menganggap pembaharuan itu bertentangan dengan paham tradisional umat Islam. Atas dua faktor tersebut, pembaharuan di kerajaan Utsmani kurang berhasil. Sehingga harus diupayakan keberhasilannya. Pada saat Sultan Mahmud II tahun 1808 sampai 1830, dia mampu mengalahkan tentara Janishari pada tahun 1826. Sehingga pembaharuan terus membaik dan lancar pasca terkalahnya tentara Janishari tersebut. Sultan Mahmud II memulai gerakan merombak struktur pengolahan negara. Kemudian pembaharuannya memilah hukum Islam dengan hukum Barat. Perubahan selanjutnya merubah kurikulum pendidikan menjadi lebih apresiasif dan banyak pelajar yang dikirim belajar iptek di Eropa. Tokoh-tokoh pembaharuan gerakan salah satunya adalah gerakan Tanzimat, Mustafa Rashid Pasha dan Mustafa Syami serta Sadiq Rifai. Ini adalah tokoh-tokoh pembaharuan gerakan Tanzimat. Sadiq Rifai menyerukan perlu jaminan hak asasi bagi warga negara. Pemerintah bersikap demokratis dan tidak korup agar tercipta kemakmuran dan kemajuan. Pemikiran dan pembaharuan Islam di Turki periode modern adalah Sultan Mahmud II. Yang tadi sudah kita singgung perannya. Kemudian tokoh-tokoh Utsmani muda, Turki muda, tokoh Barat, Islam, nasionalisme, dan Mustafa Kemal. Pembaharuan yang kedua adalah yang keempat, maksudnya India. Pada awal abad ke-18 Masehi, kedaulatan Mongol di India memasuki zaman kemunduran. Perang saudara untuk perebutan kekuasaan sering terjadi dan menambah semakin jatuhnya Mongol. Orang-orang Hindu sebagai golongan mayoritas ingin membebaskan diri dari kekuasaan Mongol atau kekuasaan Mughal. Dan setelah ada peperangan beberapa kali, Mughal semakin kecil dan tidak kuat lagi. Penyebab kemunduran Islam di dunia, menurut Syekh Waliullah yang berkuasa tahun 1703 sampai 1762 antara lain, adanya perubahan sistem khalifah Islamiyah yang demokratis ke dalam sistem kerajaan yang bersifat otokratis.
Kemunduran yang kedua di India, konflik antara Sunni dan Syiah serta Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kemunduran yang ketiga adalah taklid kepada pendapat ulama masa lampau. Beliau menganjurkan ajaran dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis harus sesuai dengan perkembangan zaman dengan cara melakukan ijtihad. Landasan pembaharuan Islam di dunia. Maksudnya di India. Yang pertama, landasan teologi. Keyakinan bahwa Islam adalah agama universal dipahami sebagai ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, mengatur seluruh ranah kehidupan umat manusia. Konsep universalisme Islam ini meniscayakan bahwa ajaran Islam berlaku pada setiap waktu, tempat, zaman, serta semua jenis manusia, baik bangsa Arab ataupun non-Arab, baik tingkat yang sama atau tidak, dan tidak membatasi diri pada suatu bangsa, tempat, masa, atau kelompok tertentu. Islam sebagai suatu yang paling sempurna dan lengkap, yang melingkupi segala dan mencakup sekalian agama yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang lengkap, sempurna, dan mencakup segalanya. Tidak ada satupun persoalan yang terlupakan dalam Al-Quran. Landasan yang kedua adalah landasan normatif. Landasan normatif yang dimaksud adalah kajian ini diperoleh dari teks-teks naskah baik Al-Quran maupun hadis. Jadi Al-Quran menurut Al-Duha ayat 4, sungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagi dirimu dari yang dulu. Kemudian menurut ayat surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, maka kaum itulah yang akan mengubah nasibnya sendiri. Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa untuk mengubah status umat dari situasi rendah menjadi mulia dan terhormat, umat Islam sendiri harus berinisiatif dan berpikir mengubah sikap mereka, baik pola pikir maupun perilakunya. Pola gerakan pembaharuan Islam di dunia. Pola gerakan yang pertama adalah pembaharuan yang berorientasi pada abad peradaban modern atau peradaban barat. Pola ini berpendapat bahwa sumber kekuatan dan kemajuan dunia barat merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Mereka sependapat dengan pola ini, berkeyakinan bahwa kemajuan dan keberhasilan barat merupakan kelanjutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pernah berkembang di masa kejayaan Islam. Maka dari itu, mengembalikan kekuatan peradaban Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang telah berkembang di masa kejayaan Islam harus dikuasai kembali oleh umat Islam. Cara yang digunakan untuk mengembalikan kejayaan Islam adalah dengan pendidikan. Pendidikan dengan model orang Barat, sebagaimana Barat dulu juga belajar sistem pendidikan kepada Islam. Pola pembaharuan yang berorientasi pada sumber Islam murni. Ini merupakan pola pembaharuan yang kedua. Pola pembaharuan ini berpendapat bahwa sesungguhnya Islam adalah sumber ilmu pengetahuan modern dan peradaban. Sudah dibuktikan pada masa kejayaan Islam bahwa Islam waktu itu menguasai peradaban dan ilmu pengetahuan modern seperti kedokteran, sains, matematika, dan lain sebagainya. Analisis kelompok kedua ini bahwa kemunduran peradaban Islam disebabkan umat Islam yang lagi menjalankan ajarannya dengan sebenarnya. Pola pembaharuan yang ketiga adalah berorientasi pada nasionalisme. Ide nasionalisme ini sebenarnya dari dunia barat yang berpendapat bahwa kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan bersumber dari bangsa itu sendiri melalui potensi sumber daya manusia, potensi kesejarahan, dan potensi lingkungan. Bangsa-bangsa barat menjadi kuat karena mereka mampu mengembangkan potensi yang dimiliki
dengan rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa. Berdasarkan kebersamaan itu, mereka berkembang bukan karena kesamaan agama yang mereka peluk. Demikian pembaharuan modern yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.